Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita manfaat, yang telah mendatangkan Islam kepada kita, yang semoga kita diberikan syafaat beliau kelak di yaumul akhir nanti. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan ini terdapat banyak sekali kebaikan dan banyak sekali keberkahan. Di antaranya adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran untuk pertama kalinya, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Bulan ini juga merupakan bulan bagi kita untuk berlomba-lomba mengamalkan kebaikan di bulan yang suci ini. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kemuliaan, di antaranya adalah Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh orang-orang yang terdahulu agar kalian bertakwa. Di sini kita bisa meningkatkan ketakwaan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat tersebut kita belajar tentang 3 sifat takwa. Sifat takwa yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi, yaitu beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara gaib yang dimaksud adalah perkara samar yang sudah dijelaskan oleh dalil naqli baik Al-Quran maupun hadis ataupun akal sehat manusia sekalipun. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain juz 1 halaman 24, perkara gaib yang dimaksud adalah bangkit dari alam kubur, surga, dan neraka. Sedangkan Imam Ahmad Asy-Syahawi dalam kitabnya Hasyiatus Syahwi juga juz 1 halaman 24 dijelaskan surga, neraka, lauh, qalam, arsy, Allah Subhanahu wa ta'ala beserta sifat-sifatnya merupakan perkara gaib yang harus kita imani. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta memahami makna-makna syarah-syarah yang tergantung di dalamnya. Sarana meningkatkan ketakwaan juga bisa dilakukan dengan berpikir dengan akal sehat atas eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah sendiri dijelaskan bahwa adanya alam semesta merupakan wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin alam semesta itu tercipta dengan sendirinya. Sifat yang kedua dari orang-orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas sholati, yaitu mendirikan sholat. Al-Imam Asyuti dalam menjelaskan konteks ayat tersebut yaitu mendirikan sholat dengan melaksanakan hak-haknya. Sedangkan Imam Ahmad Asy-Syahawi menjelaskan melaksanakan hak-hak yaitu mendirikan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya baik secara lahiriah maupun batinnya. Secara lahiriah sendiri yaitu memenuhi sholat berdasarkan rukun-rukunnya, syarat dan adabnya. Sedangkan secara batiniah yaitu kita sholat dengan khusyuk, ikhlas
dan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki dua metode dalam meningkatkan ketakwaan kita dari sholat. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana sholat itu, baik dari lahiriah maupun batiniah. Yang kedua adalah mempraktekkan ilmu-ilmu sholat yang telah kita pelajari, baik dari lahiriah maupun batiniah, seperti memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan adab-adabnya, serta sholat dengan tidak tergesa-gesa, tenang, dan khusyuk. Sifat yang ketiga yaitu adalah membelanjakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asyuti menjelaskan bahwa membelanjakan harta dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan. Sedangkan Imam Ahmad Asy-Syahwi menjelaskan secara terperinci yaitu membelanjakan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki dua cara bagaimana cara melakukannya. Yang pertama adalah membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua adalah membelanjakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Dari sifat-sifat di atas, apabila kita berhasil memenuhi tiga sifat tersebut, yaitu mempercayai perkara-perkara yang gaib, mendirikan sholat, dan menunaikan infak, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Jika kita bisa melakukan semua itu, maka kita termasuk sebagai orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil dalam menjalani ibadah bulan Ramadan ini. Dan kita juga termasuk sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekian dari kami, semoga dalam ceramah ini bisa menambah semangat kita untuk terus beribadah di bulan Ramadan. Sekian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di Distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.